Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi kitabih al-Adab al-Mufrad bab man wasala rahimahu ahabbahu Allah. Ibadallah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu saudara sekalian, yang semoga kita terus senantiasa dalam curahan rahmat taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita untuk bisa terus semangat dalam mempelajari, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan memahami dan mempelajari sabda dan hadis Nabi, kita dimudahkan Allah untuk bisa mengamalkannya sebagai bagian dari ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya dengan itu kita dapat membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kajian kita kali ini akan membahas bab man wasala rahimahu ahabbahullah, yaitu bahwa dicintai Allah orang yang menyambung hubungan kekeluargaan. Di dalam bab ini Imam Al-Bukhari langsung membuat sebuah kesimpulan bahwa siapapun yang semangat menyambung hubungan kekeluargaan akan dicintai oleh Allah, mendapatkan mahabbatullah. Pertama, siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Pasti kita semuanya selalu berharap dicintai oleh Allah. Dan seseorang ketika sudah dicintai Allah, maka itu sebuah jaminan bagi semua urusan kehidupannya akan dimudahkan Allah, diberkahi, dan ujungnya dengan kecintaan Allah itu akan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, kalau kita baca hadisnya nanti kita lihat sebenarnya tidak ada nas teks langsung redaksi dicintai Allah, tapi ini adalah kesimpulan, ya, kecerdasan pemahaman dari Imam Bukhari dalam membuat judul babnya. Karena nanti akan kita baca riwayat di dalam bab ini adalah akan dicintai oleh keluarganya, tapi oleh Imam Bukhari langsung disimpulkan nanti akan mendapatkan kecintaan dari Allah, dicintai Allah. Apa artinya? Artinya bahwa ketika seseorang melakukan kebaikan, dan dalam konteks ini silaturahim yang dibenarkan dalam agama, maka akan dicintai oleh kerabatnya, orang lain, dan itu adalah merupakan perwujudan, ya, konsekuensi logis, wujud nyata akan dicintai Allah. Kalau kita tarik kepada hadis yang lain, bahwa ada hadis sahih, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mencintai hambanya, maka Allah panggil Jibril, dan kemudian disampaikan kepada Jibril, Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fa'ahabbahu Jibril, maka malaikat Jibril akan mencintai si A, si B yang disebut namanya oleh Allah itu. Lalu Jibril memanggil, mengumumkan kepada penduduk langit, Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Dan akhirnya penduduk langit pun ikut mencintai si fulan itu. Dan kemudian apa pengaruhnya dalam kehidupan? Di dalam hadis sahih itu disebutkan fayudha'u lahul qabul. Akhirnya orang ini di muka bumi diterima
dengan baik oleh seluruh makhluk Allah di muka bumi. Tentu saja termasuk di situ adalah keluarganya, kerabatnya, mitra kerjanya, temannya, kawannya. Nah, inilah yang kemudian diambil kesimpulan oleh Imam Bukhari, dicintai Allah siapapun yang menyambung hubungan kekeluargaan. Mari kita lihat hadisnya. Haddatsana Muhammad bin Katsir, ia berkata haddatsana Sufyan dari Abu Ishaq dari Maghra' an Ibnu Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi kalau kita lihat riwayat yang ditampilkan Imam Bukhari dalam hadis ini, dalam bab ini adalah berupa hadis mauquf. Karena bersumber riwayatnya dari sahabat Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa hadis dilihat dari sisi kepada siapa dinisbatkan hadis tersebut, itu terbagi menjadi 4. Ada al-hadis al-qudsi, hadis qudsi, ketika dinisbatkan kepada Allah hadis itu, atau yang mudah dipahami maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah SAW. Lalu ada al-hadis al-marfu', yaitu ketika dinisbatkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan maupun persetujuan. Nah, lalu ada lagi al-hadis al-mauquf. Nah, yang ada di hadapan kita ini termasuk hadis mauquf, yaitu ketika dinisbatkan kepada sahabat, baik berupa ucapan, perbuatan maupun persetujuan. Dan yang keempat ada al-hadis al-maqtu', yaitu ketika dinisbatkan kepada tabi'in, baik berupa ucapan, perbuatan maupun persetujuan. Nah, yang ada di hadapan kita adalah al-hadis marfu', al-hadis mauquf, yaitu dinisbatkan kepada sahabat. Posisi hadis mauquf itu dia menjadi hujjah ketika jelas kesahihannya, ketika validitas dan orisinalitasnya bisa dipertanggungjawabkan, maka dia posisinya sama seperti hadis marfu', meskipun sahabat yang mengatakan. Karena para ulama mengatakan tidak mungkin kalau sahabat itu mengatakan sesuatu kecuali punya pegangan dari ayat Al-Quran yang mereka pahami ataupun dari hadis Nabi yang lain. Dan inilah yang kemudian ada di hadapan kita. Hadis ini dikenal dengan hadis mauquf karena bersumber dari sahabat Abdullah ibnu Umar ibn Khattab, sahabat Nabi yang merupakan putra dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Beliau dikenal dengan panggilan Abu Abdurrahman. Lahir tahun 2 sebelum bi'tsatun Nabi. 2 tahun sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul, lahir. Dan beliau Islam sejak kecil. Masuk Islam bersama dengan ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Pada saat masuk Islam masih kecil, belum balik. Dan kemudian ikut hijrah bersama dengan ayahnya Umar bin Khattab dan ibunya. Pada saat hijrah itu beliau masih muda, usianya 11 tahun. Makanya begitu 2 tahun setelah hijrah ada perang Badar, beliau termasuk sahabat junior, anak kecil, anak muda yang ditolak oleh Nabi untuk ikut perang. Karena dilihat usianya masih terlalu muda. Ada beberapa sahabat, 14 orang sahabat yang ditolak pada saat itu, termasuk Abdullah bin Umar ini. Nah, tapi setelah beliau balik pada saat perang Khandaq, usia sudah 15 tahun, diizinkan untuk ikut dalam peperangan. Dan beliau bukan hanya semangat berjuang, semangat berdakwah membersamai Nabi SAW dan perjuangan Nabi, tapi
ada satu sisi dalam kehidupan beliau yang luar biasa juga adalah semangat beliau dalam menuntut ilmu, dalam belajar, sampai kemudian namanya dicatat sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, dan ada dalam ranking yang kedua setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah dengan 5.374 hadis, di bawahnya Abdullah bin Umar. Ini hadis yang sekarang terdokumentasikan di dalam kitab-kitab hadis, jumlahnya ada 2.630 hadis. Jumlah yang tentu sangat besar. Artinya apa? Itu berarti beliau punya andil kontribusi jasa yang besar untuk mengawal kemurnian ajaran Islam melalui periwayatan hadis-hadis Nabi. Karena melalui hadis itulah ajaran Islam ini terjaga orisinalitasnya, sehingga sumbernya jelas, referensinya jelas, dan diantara yang ikut mengawal orisinalitas ajaran Islam itu adalah Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab ini. Beliau mengatakan, "Manittaqa rabbahu." Barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya Allah, wa wasala rahimah, dan menyambung silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan. Apa? Nussi'a fi ajalih, maka akan dipanjangkan umurnya. Wasara maluhu, dan dibanyakkan hartanya, dilapangkan rezekinya, hartanya diberkahi Allah. Dan yang keempat, wa ahabbahu ahluh. Yang ketiga, maaf, wa ahabbahu ahluh, keutamaan yang ketiga, dia akan dicintai oleh keluarganya. Dicintai oleh keluarganya. Hadis ini Bapak Ibu telah diteliti oleh para ulama dan dinilai dengan hasan. Hasan itu juga termasuk dalam kategori hadis sahih yang bisa diterima dan bisa dijadikan hujjah, jadikan dalil. Nah, ini juga perlu kita tahu. Kita sering mendengar dalam beberapa kitab-kitab hadis, ada kalanya hadis itu dinilai sahih, ada kalanya dinilai hasan, ada kalanya dinilai dhaif. Ini kita perlu paham bahwa hadis dilihat dari kuat dan lemahnya itu terbagi menjadi dua. Pertama, makbul, yang diterima. Diterima itu berarti bisa jadikan pegangan, bisa jadikan hujjah. Ya. Nah, yang masuk dalam kategori makbul itu 4. Ada sahih lidzati, sahih dengan sendirinya. Sahih lidzati itu adalah ketika kriteria-kriteria kesahihan hadis itu lengkap dan sempurna. Baik keadalan perawinya, integritas perawinya, lalu kekuatan hafalannya, lalu tidak ada cacatnya dan seterusnya. Nah, lalu ada sahih li ghairi. Yang nomor 2, sahih li ghairi, sahih tapi karena faktor yang lain. Nah, ini adalah masuk dalam kriteria sahih tapi ada kurang, agak turun. Ya, mungkin dari sisi integritas atau hafalan perawinya agak kurang. Nah, itu turun, tetapi dia sahih dan masuk dalam makbul, bisa diterima. Yang ketiga, ada hasan lidzati. Nah, ada hadis sahih, ada hadis hasan. Hasan lidzati itu berarti memang ada kriteria nilai kesahihannya itu di bawah, sehingga dia masuk dalam kategori hasan. Dahulu pada era ulama-ulama salaf yang pertama itu dulu, hadis itu kalau enggak sahih dhaif. Tapi belakangan, khususnya ketika datang Imam At-Tirmidzi dengan kitab sunannya, beliau membuat sebuah gebrakan, inovasi, memunculkan terminologi istilah derajat hadis dengan istilah hasan.
Bahkan beliau mengembangkan sampai ada Hasan ya, Sahih, Hasan Khori dan seterusnya. Inilah yang kemudian akhirnya dikenal sekarang ada istilah Sahih, Hasan, Dhaif. Tapi hakikatnya Hasan itu masuk dalam kategori hadis yang bisa terima. Nah, Hasan itu ada dua, ada Hasan li dzati, ada Hasan li ghairi. Nah, Hasan li dzati itu kriterianya di bawah Sahih, tapi dia langsung Hasan dengan sendirinya. Tapi ada yang disebut dengan Hasan li ghairihi. Hasan karena faktor yang lain. Hasan li ghairihi karena yang lain ini aslinya dia dhaif. Aslinya hadisnya lemah, tapi karena ada faktor lain. Baik karena adanya hadis lain yang sahih sehingga dia naik derajat menjadi li ghairihi, hasan li ghairi, atau karena ada hadis lain diriwayatkan sahabat lain yang sahih sehingga naik derajat menjadi hasan li ghairi. Padahal aslinya dhaif. Nah, sampai di sini penting kita faham supaya kita tidak mengeneralisir hadis dhaif. Karena ada sebagian sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita baru belajar sehari dua hari hadis, begitu tahu dhaif sudah ditolak mentah-mentah. Padahal hadis dhaif itu ada kategorinya, ada kelasnya. Yang sebagian itu ada yang kemudian bisa naik menjadi hasan li ghairi. Nah, ini untuk diketahui seperti hadis di hadapan kita ini hasan, artinya bisa dijadikan hujjah sehingga menenangkan untuk diamalkan, tidak perlu ragu. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Abdullah bin Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita tentang keutamaan orang yang bertakwa dan silaturahim. Manittaqa rabbah, siapa yang bertakwa kepada Allah, kepada Tuhannya, wa wasala rahimah, dan menyambung silaturahim. Nah, sampai di sini penting untuk mengingatkan kita, ada orang yang mengklaim dirinya beriman kepada Allah, tapi boleh jadi hanya fokus pada ibadah mahdhah, pas giliran hubungan dengan keluarganya enggak baik. Padahal dari sisi zahir hubungan dengan Allah baik. Ada orang yang mungkin dari sisi sholatnya, Masya Allah, rajin berjamaah, semangat, tahajudnya juga nggak pernah absen. Tapi hubungan dengan adik, kakak, hubungan dengan orang tuanya retak. Ada orang yang puasa, mungkin puasa sunnahnya, Masya Allah, rajin puasa sunnah, Senin Kemis, 3 hari dalam sebulan, atau puasa sunnah yang lain. Tapi ternyata hubungan dengan kerabatnya, keluarganya jauh, bahkan memutus silaturahim. Nah, ini tentu tidak benar. Harusnya kalau orang itu bertakwa kepada Allah, maka salah satu indikator takwanya adalah harusnya dia menyambung silaturahim. Baik hubungannya dengan orang tuanya, anaknya, saudara kandungnya, kerabatnya. Karena itulah hakikat takwa dan itulah kesempurnaan ibadah seorang. Ini kita lihat dalam keseharian kita masih banyak di antara saudara kita yang fokus dengan ibadah mahdhah, tapi giliran ibadah-ibadah sosial, urusan-urusan yang lain, akhlaknya, adabnya ternyata jauh dari ajaran Islam. Dan inilah yang harus kita perbaiki. Makanya sebagian ulama kan membedakan antara iman dengan takwa. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah perintahkan kepada orang beriman untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Karena apa? Karena ini untuk supaya kita paham bahwa dalam Islam itu harus sempurna, harus mencakup secara keseluruhan. Sehingga seseorang tidak boleh hanya fokus pada ibadah mahdhah, tapi giliran urusan-urusan sosial, hubungan dengan sesama, interaksi sosialnya, hubungan dengan keluarganya, itu justru malah tidak.
Dan ini tentu harus diperbaiki. Makanya manittaqa rabbah, ada 2 syarat untuk mendapatkan keutamaan ini. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Rabbnya, Tuhannya, wa wasala rahimah, dan menyambung silaturahim. Dan ini mempertegas, memperkuat apa yang sampaikan Allah dalam surat An-Nisa, di awal surat An-Nisa. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan pesan perintah tentang silaturahim, Allah Subhanahu wa taala datangkan 2 kali perintah takwa. Tidak cukup sekali, tapi 2 kali perintah takwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Takwa yang pertama. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bil arham. Kembali Allah perintahkan takwa ketika ingin menyampaikan pesan penting tentang kewajiban silaturahim. Jadi ini masalah yang serius. Jadi kalau seseorang itu jujur bertakwa, maka harusnya dia baik dengan orang tuanya, baik dengan kerabatnya, baik dengan saudaranya, baik. Dan itu dibuktikan dengan semangat yang menyambung hubungan kekeluargaan silaturahim. Karena ya, sering masih kita lihat itu. Jadi urusan yang seperti ini kadang-kadang diabaikan, padahal ibadah mahdhahnya luar biasa. Makanya di dalam hadis sahih yang lain, Nabi SAW pernah dilaporkan ya, ketika seseorang ya, dalam hidupnya ternyata tidak mampu memadukan antara ritual ibadah dengan urusan-urusan sosial. Termasuk hubungan kekerabatan dengan tangganya, dengan kawannya, mitra kerjanya, teman kantornya, dengan atasannya, dengan bawahannya, dengan saudaranya yang lain. Suatu ketika Nabi dilapori, ya Rasulullah imra'atun, ya Rasul ada seorang perempuan. Tusalli, taqumul lail wa tasumun nahar. Rajin qiyamul lail, tahajudnya Masya Allah. Wa tasumun nahar, puasanya juga luar biasa. Wa tatasaddaq, rajin bersedekah. Tapi ya Rasulullah, wa fi lisani syai'. Tapi ya Rasulullah, lisannya ini yang tajam sekali. Sering keluar dari mulutnya cacian, makian, bully. Kalau sekarang mungkin dengan komentar-komentarnya yang tajam, dahsyat, fitnah, hoax dan lain sebagainya. Sehingga banyak menyakiti banyak orang. Sering menyakiti tangganya. Ya, kita hidup di era medsos ini. Orang bisa menyakiti jutaan orang. Orang bisa menyakiti ratusan ribu orang. Orang bisa menyakiti puluhan orang. Hanya dengan sekali pencet. Sekali. Ya. Maka apa kata Nabi? Kata Nabi, la khaira fiha. Kalau ada orang seperti itu, enggak ada kebaikan sama sekali. Bal hiya finnar. Bahkan dia pantas masuk neraka. Na'udzubillah. Ya begitulah pentingnya menerjemahkan takwa dalam kehidupan itu, tidak hanya fokus dalam urusan ibadah mahdhah, tetapi termasuk hubungan kerabat, hubungan ini harus dibuktikan dengan baik pula. Di sisi yang lain, ya, di hadis sahih yang lain, Nabi SAW pernah ditanya itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayul islami khair. Ya Rasulullah, Islam seperti apa yang terbaik? Barangkali yang ada di benak kita, Nabi akan menjawab orang yang sholatnya bagus, tahajudnya nggak pernah absen, sholat puasanya. Yang ada di benak kita, mungkin Nabi akan menjawab dengan jawaban-jawaban tentang ibadah-ibadah ritual. Tapi apa jawab Nabi? Ternyata tidak. Nabi menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ya'rif. Islam yang terbaik itu ketika engkau punya amal-amal sosial, di antaranya tut'imut ta'am. Rajin memberi makan. Rajin membantu orang lain yang kelaparan. Ikut andil saham dalam proyek-proyek mengentaskan kemiskinan. Mengangkat kelaparan. Dalam menjaga ketahanan pangan. Ini
amal-amal sosial. Ternyata itu jawaban Nabi Islam terbaik. Wa taqra'us salam, dan engkau rajin semangat mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, terhadap orang yang kau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal. Sahabat, saudara sekalian, selama ini kita baru mau menyapa, ucapin salam kepada orang yang kita kenal. Yang tidak kita kenal enggak kita sapa. Nah, ini salah. Islam mengajarkan kepada kita, kata Nabi, kalau engkau muslim terbaik, ucapkan salam. Salam itu doa kepada orang yang engkau kenal. Di bagian lain ada hadis sahih, Nabi tanya, ayyul islami afdal? Ya Rasulullah, Islam seperti apa yang paling utama? Ternyata sama jawaban Nabi, bukan pada ibadah-ibadah mahdoh saja. Kita semuanya tidak menafikan sholat, tahajud, qiyamul lail, puasa, itu semuanya bagus. Tapi ternyata ketika Nabi ditanya dalam Sahih Bukhari, Islam seperti apa yang afdal? Apa jawab Nabi? Al-muslim man salim al-muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim yang terbaik, afdal itu ketika orang-orang Islam lain aman, nyaman, tentram dari gangguan lesan dan dari gangguan tanganmu. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain dalam Sunan Tirmizi malah bahasanya lebih universal. Wal mu'min man aminahun nas ala dima'ihim wa amwalihim. Orang mukmin yang terbaik dalam menjalankan Islam yang terbaik adalah ketika manusia lain, menggunakan bahasa manusia, lebih universal, seperti agama apapun, mereka merasa aman, nyaman darah dan harta mereka. Hadza wal Islam. Maka ini penting. Manit takwa itu seperti itu. Wa wasala rahimah, ada 3 keutamaan orang yang bertakwa dan menyambung silaturahim. Apa? Nusi'a min fi ajali, dipanjangkan umurnya. Wa sara maluhu, dan dibanyakkan hartanya. Nah, ini sudah kita terangkan pada kajian sebelumnya, bahwa dipanjangkan umur itu, singkat saja kita review, ada 2 makna. Ada panjang umur hakiki, sehingga kalau dibandingkan dengan wajah dan usia rata-rata orang yang sama usianya, dia jauh kelihatan lebih muda ketika rajin silaturahim. Kan kadang-kadang kita melihat ada orang, kalau dilihat umurnya, orang menebak umurnya mungkin sudah tua, nggak taunya muda. Atau sebaliknya, umurnya muda, tebak usianya tua. Orang yang rajin silaturahim, nusia bi ajali, dipanjangkan umurnya sehingga kelihatan lebih muda. Nah, seperti bapak-bapak ini, rajin silaturahim, kelihatan lebih muda 3 hari umurnya. Misalnya, nusia bi ajali. Ada yang kedua, dipanjangkan umur dalam artian maknawi, bukan hissi, bukan fisik, tapi Allah berikan kekuatan pada fisiknya, sehingga orang dengan usia seperti itu harusnya nggak kuat, dia malah kuat. Jadi diberikan kekuatan pada fisiknya. Maka kita lihat ada orang, masya Allah, udah 70-an, tapi tenaganya masih kayak umur 30-an. Mungkin itu. Ada juga barakah fi umri, diberkahi umurnya. Umurnya nggak panjang, tapi Allah berkahi sehingga banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Ada juga dikenang kebaikannya. Nggak lama hidupnya di dunia, tapi karena rajin silaturahim, takwa dan rajin silaturahim, memadukan antara ritual dengan ibadah sosial, maka Allah berikan dia dikenang namanya sepanjang zaman. Orangnya sudah wafat sekian puluh tahun yang lalu, tapi terus dikenang kebaikannya. Jejak-jejak kebaikan yang ditinggalkannya sejak dia menjabat, sejak dia jadi ini, dikenang. Sehingga orang setiap disebut namanya selalu mengalir doa-doa kebaikan. Seperti Nabi Ibrahim, udah ribuan tahun terus kita bersolawat kepadanya bersama solawat kita kepada Rasulullah. Banyak orang yang wafat sudah lama. Imam Bukhari yang kita pelajari kitabnya, wafat sudah lama sekali. Beliau ulama abad ketiga Hijriah. Hingga hari ini terus kita pelajari, mengalir doa-doa kebaikan. Ilmunya menjadi manfaat terus. Nah, ini juga termasuk panjang umur. Nah, yang kedua, saramaluhu,
dibanyakkan hartanya. Dan yang ketiga, ini yang kaitan dengan bab ini, wa ahabbahu ahlu, dan dijadikan keluarganya mencintainya. Ini yang disimpulkan oleh Imam Bukhari, dicintai Allah. Ketika keluarganya mencintainya, manusia di dunia sekitarnya mencintainya, itu pertanda Allah mencintainya. Dan kalau sudah dicintai keluarga, dicintai Allah, maka itu pertanda baik bagi dirinya. Sekarang siapa orang yang gak suka? Ketika melihat ada kerabat suka perhatian, pasti semuanya suka. Dan inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang harus kita kejar. Dalam mengisi hidup kita ini, salah satu yang harus kita kejar adalah mendapatkan mahabbah Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena ketika seorang dicintai Allah, maka itu jaminan akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dalam hidupnya, sehingga kehidupan rumah tangganya diberkahi Allah, pekerjaannya diberkahi Allah, urusan bisnisnya diberkahi Allah, semua kehidupan dan urusannya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya itu akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan kemudian akan menghantarkan kebahagiaan di akhirat, dan ia menjadi orang yang selalu dikenang kebaikannya, mengalir doa-doa kebaikan kepadanya, sehingga ketika dia harus meninggalkan dunia, masuk ke alam kubur, kuburnya menjadi lapang, terang, padahal di kubur itu gelap, tapi menjadi terang dan lapang karena jejak-jejak kebaikan amal soleh yang ditinggalkan dengan silaturahim tadi. Lalu di akhirat nanti dia mendapatkan hisab yang ringan, dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya menjadi manusia yang seperti itu, hidup di dunia dengan sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, dan kemudian melaksanakan ajaran Allah, yaitu dengan menyambung silaturahim. Hadis berikutnya sama dengan hadis yang tadi, dan itu juga memperkuat tentang pentingnya kita silaturahim untuk mendapatkan mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, dan Allah mudahkan kita semuanya mengamalkan apa-apa yang kita pelajari, sehingga kita diberikan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi'in alim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.